Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin. Wa ja'alal Qur'ana shifaa'an lima fis suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang penuh berkah ini, di hari Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik bagi kita, hari yang Allah ciptakan untuk kita menjadi hari yang paling baik di antara hari-hari yang lain. Marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Karena dengan iman dan takwalah kita sebagai hambanya akan bisa memperoleh kebaikan, kebahagiaan, bahkan keselamatan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalimat Israel yang tertera di dalam ayat Al-Qur'anul Karim terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah Isra dan yang kedua adalah Il. Di dalam bahasa Ibrani, Isra artinya Abdun Mustafa atau Abdun Mukhtar, hamba pilihan. Kemudian Il bermakna Allah. Sehingga Israel itu artinya adalah hamba pilihan Allah. Laqab atau gelar Israel ini di dalam Al-Quran hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qublah yang dimaksud di dalam ayat Al-Quranul Karim tentang istilah Israel. Israel itu sendiri yang Allah berikan kepada gelar itu kepada Nabi Ya'qub karena Nabi Ya'qub mendapatkan ujian-ujian yang sangat berat di dalam kehidupannya sehingga Allah memberikan gelar dengan Israel. Sementara keturunan-keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam, maka merekalah yang disebut Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa Israel itu adalah hakikatnya orang-orang yang beragama Islam. Karena pesan dan wasiat yang disampaikan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam kepada seluruh putranya di saat jelang kematian beliau, dan kisah ini pun diabadikan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 132 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah kamu menjadi saksi di saat Nabi Ya'qub alaihissalam dalam keadaan sakaratul maut, lamma hadrahul wafat, idh qala li banihi, di saat itu beliau berkata kepada putra-putranya, madza ta'buduna min ba'di, apa yang kau akan sembah setelah kematianku nanti. Dengan tegas putra-putranya mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, wa ilaha abaika, dan kami akan menyembah yang disembah oleh bapak moyang kami, yaitu yang dimaksud nenek moyang di sana Nabi Ibrahim, wa Ismaila, dan akan menyembah seperti yang disembah oleh Nabi Ismail, wa Ishaqa, dan Nabi Ishaq, ilaha wahida, yaitu Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang yang berserah diri, yang mengislamkan diri kami kepadanya. Itulah satu kalimat yang disampaikan oleh seluruh putra-putra Nabi Ya'qub alaihissalam yang diberi gelar dengan Bani Israel. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga memberikan wasiat itu kepada putranya Nabi Ishak dan juga kepada seluruh keturunannya. Bukankah Nabi Ya'qub adalah bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam? Nabi Ya'qub adalah putranya Nabi Ishak, dan Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mendapatkan satu gelar Abul Anbiya, bapak dari para nabi, karena melahirkan keturunan darinya banyak para nabi, terutama dari kalangan Bani Israel. Di dalam wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga wasiat Nabi Ya'qub, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahimu banihi, dan Nabi Ibrahim telah berwasiat kepada putranya, yaitu Nabi Ishak. Wa Ya'qub, dan begitu juga Nabi Ya'qub telah berwasiat kepada seluruh putra-putranya, ya baniya innallaha astafa, wahai putraku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian semua lakumuddin, yaitu satu agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat atau meninggal dunia kecuali di dalam beragama Islam. Dari keturunan Nabi Ishak dan Nabi Ya'qub inilah terlahir yang disebut dengan Bani Israel sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki putra yang bernama Ismail alaihissalam. Maka dari Nabi Ismail terlahirlah kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Ismail terlahirkan dari seorang ibu yang bernama Hajar, kemudian dibawa oleh Nabi Ibrahim ke satu bukit lembah biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram di kota Mekah. Kemudian setelah tumbuh mulai dewasa, ditinggikanlah bangunan Ka'bah itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga bangunan Ka'bah yang ada di kota Mekah atau Al-Masjidil Haram adalah bangunan rumah Allah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Rasulullah,
masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini masjid apa ya Rasulullah? Maka dengan tegas Rasul mengatakan Al-Masjidil Haram. Kemudian setelah itu masjid mana lagi Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan Al-Masjidil Aqsa. Berapa jarak antara keduanya bangunan tersebut ya Rasulullah masanya? Kemudian arba'una aman. Kata Rasulullah 40 tahun. Secara logika bahwa Nabi Ismail terlahir lebih awal. Sekalipun istri pertama Nabi Ibrahim yang bernama Sarah yang melahirkan keturunan Bani Israel sudah lama puluhan tahun tidak mendapatkan keturunan. Tetapi dari Siti Hajar Allah berikan keturunan lebih awal. Istri yang kedua ini adalah Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi setelah mulai dewasa Nabi Ismail, Allah berikan keturunan kepada Siti Sarah yang bernama Ishak. Kemudian Ishak ditempatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di Masjidil Aqsa. Kemudian dibangunlah di situ Al-Masjidil Aqsa yang menjadi bangunan kedua setelah Al-Masjidil Haram. Sehingga Allah tidak menginginkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melupakan sejarah dari masa bapak moyangnya, orang-orang tuanya yang terdahulu, di mana sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul, mahbatul wahyi, pusat informasi wahyu itu turun di Masjidil Aqsa, sehingga Allah israkan Nabi kita ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa baru ke langit dan kemudian kembali ke Mekah. Ini adalah untuk mengingatkan kepada Nabi Muhammad bahwa Al-Masjidil Aqsa adalah bagian daripada kiblatul muslimin, di mana setelah turun perintah sholat selama 16 tahun sampai 17 tahun, orang-orang muhajirin dan ansar pada saat itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah 16 dan 17 tahunlah ketika Nabi SAW sudah hijrah di kota Madinah, kerinduan beliau kepada Masjidil Haram beliau tampakkan dengan mendagakkan kepalanya ke langit. Baru saat itu turun perintah Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika bis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka mulai saat itu beralih kiblat ke Masjidil Haram, sehingga tidak bisa dihilangkan Al-Masjid Aqsa ulal qiblatain, karena di situ orang-orang Bani Israel yang pertama ditempatkan adalah mereka-mereka yang seagama, seiman dengan kita, yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi timbul penyimpangan-penyimpangan yang mereka sendiri menyimpangkan agama mereka. Kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi mereka, mereka selewengkan. Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka yang menyelewengkan kalimat-kalimat itu dari asalnya, sehingga akhirnya mereka menganggap bahwa sungguhnya agama yang benar adalah yang mereka adut sekarang ini, yang padahal itu adalah mereka adalah orang-orang yang beragama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka ketika Nabi SAW di kota Madinah, orang-orang Yahudi yang saat itu sudah tinggal ratusan tahun di kota Madinah, maka saat itu mereka berselisih paham, berselisih pendapat dengan kaum Najran yang beragama Nasrani, sampai mereka berdebat. Mereka mengatakan, mengklaim Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Orang Nasrani tidak menerima. Orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi. Sehingga mereka bersepakat untuk bertahkim, menghadap Nabi SAW, meminta keputusan kepada Nabi SAW. Apakah benar Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani? Maka Nabi dengan tegas mengatakan, kilakuma kadzibun. Anda berdua telah berdusta. Anda berdua telah berbohong. Karena Nabi Ibrahim dalam ayat Al-Quran ditegaskan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Bukankah Nabi Ibrahim itu bukan beragama Yahudi dan juga bukan beragama Nasrani, tetapi beliau adalah beragama Hanif musliman, yaitu orang-orang yang beragama Islam yang mentauhidkan dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi kita merangkul mereka, mengembalikan sejarah mereka yang telah mereka selewengkan untuk bertauhid kepada Allah, untuk sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala
kepada Nabi kita Muhammad SAW pada saat itu, di mana surah Ali Imran ayat 64 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini ketika mereka meminta tahkim, meminta keputusan tentang Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad, "Qul," katakan ya Muhammad kepada mereka itu, "Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa." Marilah kita bersama-sama menuju satu kalimat yang sama. Alla na'budu illallah, untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak menjadikan penolong di antara kita selain daripada Allah. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling dari ajakan ini, faqulu, katakanlah kepada mereka, ishhadu, persaksikanlah bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang yang beragama Islam, yang menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitulah kisah yang sesungguhnya, sehingga menjadi kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk membela saudara-saudara kita yang berada di Masjidil Aqsa. Karena itu tidak terlepas dari sejarah, tetapi mereka menyelewengkan, mereka berbuat zalim, mereka mengakui bahwa itu adalah tanah mereka. Sehingga mereka dengan berbuat zalim, membunuh banyak rakyat saudara-saudara kita yang beragama Islam yang di sana, yang hakikatnya sebenarnya mereka lah yang telah berbuat penyimpangan dan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu harus timbul perasaan di dalam jiwa kita, adalah perasaan belas kasih kepada saudara kita yang sedang mengalami sesuatu hal yang tidak pantas untuk diperlihatkan, dipertontonkan di dunia. Jangankan secara agama, secara kemanusiaan, banyak anak-anak yang tidak berdosa, kaum ibu yang tidak berdosa, mereka bantai, mereka bunuh. Bukankah Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idishtaka minhu udhun tada'alahu sa'iral jasad bisahri wal humma. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, fi tawadihim, di dalam di dalam kecintaannya, wa tarahumihim, di dalam kasih sayangnya, wa ta'atufihim, di dalam kelemah lembutannya, kamasalil jasadil wahid, seperti perumpamaan satu anggota tubuh badan manusia. Idishtaka minhu udhun, apabila salah satu anggota badan itu terasa sakit, tada'alahu sa'iral jasadi bisahri wal humma, maka akan dirasakan oleh anggota badan yang lainnya. Begitulah seharusnya kita kaum muslimin di Indonesia ini melihat saudara-saudara kita yang sedang dibantai, dijajah, yang sedang dizolimi oleh mereka, maka minimal timbul perasaan iba belas kasih kita dan doa kita untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami ujian yang sangat besar ini. Tentu kita semuanya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, terutama di Gaza. Allah Subhanahu wa taala jadikan roh-roh mereka menjadi syuhada di mata Allah Subhanahu wa taala, dan yang dalam keadaan mereka dalam keadaan tertimpa musibah, bencana, dengan datangnya satu ujian besar ini, diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman dan Islam. Allah angkat penyakit mereka dan Allah memberikan kekuatan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan bagi mereka yang sesungguhnya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar,
Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarana amran bada'a fi binafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma 'anna wa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma zalzil aqdamahum wa mazziq jam'ahum. Allahumma ansur ala a'daika ya rabbal alamin. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin khairil khalqi wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.